Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM, jajaran pemerintah, Bapak RW, para RT dan sebagainya, serta para sesepuh sekalian, serta Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali di Masjid Al-Hikmah yang kita cintai dalam rangka menjalankan ibadah sholat Isya dan insya Allah kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Bapak Ibu jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan nikmatnya, anugerahnya yang tidak terhingga kepada kita semua. Semoga kita semua diakui sebagai hambanya yang tahu bersyukur. Dan sholawat serta salam kita panjatkan ke hadirat, ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Nah, jamaah yang saya hormati, tahun lalu kalau masih ingat saya berbicara tentang surat Al-Qasas ayat 77. Insya Allah kali ini juga akan membahas sesuatu berkaitan dengan surat Al-Qasas. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyapa anak-anak nanti ada yang mau minta tanda tangan nggak? Ada, kalau gitu perhatikan ya, nanti menjelang selesai ada pertanyaan. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian, kali ini temanya adalah tentang ikhlas dalam beramal. Kita sering mendengar dari para ustadz atau penceramah bahwa doa dari anak yatim itu makbul. Doa dari orang susah, orang miskin juga makbul. Lalu ada yang inisiatif berpikir kalau kita menggabungkan, kita beramal, kita bersodakoh kepada anak-anak yatim dan kepada fakir miskin, tentu efeknya bisa sangat luar biasa. Dan kemudian banyak yang melakukan itu. Jadi sengaja mengundang anak-anak yatim, mengundang fakir miskin, kemudian dibagi sodakoh. Entah itu berupa barang, entah sembako, ataupun berupa uang. Ya, jadi lantas ada yang setengah protes. Jadi tanya kepada Ustadz, Pak Ustadz, saya sudah jor-joran ini sodakoh beberapa tahun ini, kok doa saya belum dikabul? Saya sakit kok belum sembuh juga. Katanya sodakoh juga menyembuhkan penyakit. Karena kata Rasulullah, kalau nggak salah dikatakan bahwa obatilah sakitmu dengan sodakoh. Nah, jadi ada yang setengah protes seperti itu. Kok sudah sodakoh banyak, tapi belum sembuh juga, gitu. Jadi bagaimana ini ceritanya? Lalu ditanya oleh ustadznya, Bapak cara sodakohnya bagaimana? Caranya yaitu mengundang fakir miskin dan anak-anak yatim, kemudian masing-masing dibagi sodakoh, lalu bilang kepada mereka, anak-anak, ini sodakoh dari Bapak, tolong doakan Bapak biar cepat sembuh ya. Nah, atau Bapak, ini saya sodakoh dari saya, tolong doakan saya supaya saya segera sembuh dari sakit saya, supaya hajat saya tersebut terkabul. Lalu dijelaskan oleh ustadznya. Nah, itu masalahnya. Masalahnya adalah itu karena apa? Bapak melakukan sodakoh, beramal sodakoh, tetapi ada pamrih. Pamrihnya apa?
yaitu minta yang diberi sedekah itu melakukan sesuatu untuk Bapak. Itu namanya pamrih. Artinya tidak ikhlas. Kalau pamrih seperti itu, tidak bisa disebut ikhlas. Sedangkan syarat sedekah atau amal yang benar itu adalah yang ikhlas. Nah, kalau tadi ada pamrih seperti itu, maka itu namanya transaksional. Seperti orang bertransaksi. Saya bayar ini, saya mendapat sesuatu. Atau saya bayar sekian, Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk saya. Itu namanya transaksional. Jadi bukan amal, bukan sedekah, ikhlas itu namanya. Tetapi pamrih. Lalu sebenarnya boleh nggak sih kita beramal ada pamrihnya gitu? Boleh. Asal jangan salah alamat. Yaitu pamrihnya hanya kepada Allah. Jangan kepada yang kita sedekahi. Kalau pamrih kepada yang disedekahi itu salah alamat. Jadi kalau kita mau pamrih, kita misalnya sedekah atau membantu siapa, sudah membantu ya sudah membantu saja. Lalu kita minta imbalannya kepada siapa? Minta imbalannya adalah kepada Allah. Jangan kepada yang kita bantu, jangan kepada yang kita sedekahi. Nah, itu baru tidak salah alamat karena pamrih itu hanya boleh kepada Allah. Saya ceritakan sebuah contoh, ini kisah nyata. Kisah nyata yang tercantum di dalam surat Al-Qasas. Nanti Bapak Ibu bisa buka di surat Al-Qasas silakan baca ayat 15 sampai 25. Nah, ringkasnya seperti ini. Jadi suatu hari, ini kisah Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu suatu hari menjadi buronan. Nabi Musa itu menjadi buronan. Dikejar-kejar, mau ditangkap, mau dibunuh. Gara-gara Nabi Musa memukul orang, dan yang dipukulnya itu mati. Langsung meninggal. Padahal pukulannya nggak keras, tetapi langsung meninggal. Nah, lalu Nabi Musa dicari-cari, dikejar-kejar, dan tibalah dia di suatu daerah, yaitu namanya daerah Madian. Daerah Madian. Nah, ketika Nabi Musa berjalan, itu tiba di sebuah sumber air. Ada sumber air, dan di sumber air itu banyak para penggembala sedang meminumkan ternaknya. Jadi banyak penggembala membawa ke sumber air itu untuk diberi minum. Rata-rata penggembalanya laki-laki. Tetapi di antara mereka ada 2 orang perempuan. 2 orang perempuan di belakang, perempuan itu sedang mencegat ternaknya. Jadi ternaknya itu dicegat oleh kedua perempuan itu supaya nggak mendekati sumber air itu. Kenapa? Dan ini perbuatan ini dipandang aneh oleh Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya, ini kenapa kalian melakukan begitu? Lalu perempuan itu masih gadis, jadi 2 gadis itu bercerita kepada Nabi Musa bahwa mereka membawa gembalaannya itu untuk diberi minum karena membantu orang tuanya yang sudah tua dan buta. Dan mereka mencegat ternaknya itu supaya nggak berjubel-jubel bersama ternaknya yang para lelaki itu. Karena mereka berdua kan perempuan. Mereka tidak mau ikut umpel-umpelan gitu dengan para lelaki. Mereka tidak mau. Karena mereka sangat menjaga diri. Nah, lalu Nabi Musa melihat hal itu hatinya tergerak. Menawarkan pertolongan. Nabi Musa menawarkan untuk menolong. Jadi menolong membawa ternaknya ke sumber air untuk diberi minum. Dan itu dilakukan oleh Nabi Musa. Kemudian dalam waktu singkat ternak para gadis itu selesailah sudah dikasih minum. Lalu ternak itu dibawa pulang oleh para gadis itu. Nah, setelah para gadis itu pulang bersama ternaknya, Nabi Musa kembali menepi ke tempat yang lebih teduh. Merenung. Melanjutkan apa yang sedang dijalaninya. Karena dia adalah sedang menjadi buronan. Sedang menjadi buronan. Lalu Nabi Musa ngadu kepada Allah. Karena Nabi Musa sebenarnya punya hajat, butuh pertolongan. Nabi Musa berdoa,
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Nah itulah yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa butuh pertolongan tetapi tidak minta pertolongan kepada gadis itu walaupun sudah membantu. Tapi Nabi Musa mengadu kepada Allah. Nabi Musa minta tolong kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Ternyata beberapa saat kemudian salah satu gadis itu datang kembali menemui Nabi Musa. Gadis itu berkata bahwa ayahnya, ya jadi ayahnya gadis itu yang tadi buta itu, yaitu adalah Nabi Syuaib. Gadis itu berkata, ayahku memanggilmu. Beliau ingin berterima kasih kepadamu atas pertolonganmu tadi menolong kami. Maka berangkatlah Nabi Musa menemui orang tua gadis itu. Nah, ketemulah sama Nabi Syuaib. Lalu Nabi Musa bercerita mengenai persoalan yang sedang dihadapinya. Ia sedang menjadi buronan, mau ditangkap, gara-garanya apa diceritakan semua. Lalu Nabi Syuaib berkata, sekarang engkau sudah aman. Artinya apa? Nabi Syuaib menjamin keamanan Nabi Musa dari kejaran orang-orang yang tadi mau menangkapnya itu. Nah itu jadi ternyata hajatnya Nabi Musa terkabul. Nabi Musa beramal, waktu nolong gadis itu tidak ada hasrat pamrih apa-apa, tetapi ikhlas, betul-betul. Kemudian beliau mengadu pada Allah, kemudian Allah mengabulkan doanya Nabi Musa. Nah itu yang terjadi. Nah jadi kalau kita ingin beramal, kalau kita menolong orang, ya sudah menolong saja. Jangan minta pamrih kepada yang ditolong. Mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Allah. Biar Allah yang mengabulkan doa dan hajat kita. Nah begitu caranya. Jadi jangan kita mengundang anak yatim lalu kita bilang, nah doakan saya ya, kamu saya kasih segini, kamu doakan saya. Jangan begitu caranya kan. Nah itulah cara yang pertama. Yang kedua, dengan sedekah itu kita juga bisa melakukan yang namanya tawasul. Karena doa orang yang sedang bersedekah itu makbul. Caranya bagaimana? Ya Allah, dengan berkah sedekah ini tolong kabulkan hajat saya. Sebutkan hajatnya. Gitu. Jadi jangan minta kepada yang ditolong. Jangan minta kepada yang disedekahi. Mintanya tetap kepada Allah. Nah, itulah sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.